Ya, kembali lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, cuma di sini tempatnya. Nah, pemirsa, kita sedang membahas peran pemuda dalam perjuangan Indonesia. Ini sudah banyak banget kita sampai napak tilas nih. Apa sih yang dilakukan para pemuda di masa memperjuangkan kemerdekaan? Ternyata semangat pemuda di saat itu sangat luar biasa. Dan bahkan tanggung jawab mereka itu emang udah keren banget deh. Dibandingkan dengan sekarang, kayaknya kondisinya seperti apa ya? Nanti aku akan tanya juga sama Ibu Dr. Lely. Nah, kita lanjut ya bincang-bincang sama Ibu Dr. Lely Kudria selaku pakar sejarah ini dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Ibu Dr. Lely. Baik. Baik, sudah kembali tersambung ya. Ya. Oke, Ibu, ini bicara tentang pemuda di masa lalu. Sepertinya tidak perlu lagi diragukan ya semangat juangnya dan juga rasa tanggung jawab serta kecintaan mereka terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di masa ini, kalau orang bilang yang namanya memperjuangkan itu lebih mudah dibandingkan dengan menjaga. Gimana, Dr. Eli? Betul. Betul, Mbak Irma. Kalau menurut saya itu memang ketika berjuang itu ada semangat-semangat untuk untuk meraihnya begitu ya. Misalnya kita ingat ya, ada kolektivitas ketika 17 Agustus tahun 45, kolektivitas bersama untuk bisa mendapatkan kemerdekaan kita. Ya. Tetapi setelah itu kemudian nampaknya terjadi satu pergolakan kepentingan ya. Kepentingan justru tadinya adalah kepentingan bersama untuk mendapatkan meraih tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi rupanya ketika kita merdekanya sudah ada, begitu ya, kita sudah peroleh, itu ya kita. Sehingga alhamdulillah kemudian kita punya semangat yang sama untuk bisa membangun. Kemudian pada era reformasi misalnya, ketika pada masa era reformasi kita punya semangat yang sama untuk bisa mengubah tatanan yang dianggap kemarin yaitu ada nepotisme tadi, kemudian ada KKN, ada korupsi, begitu, ada kolusi, kemudian nepotisme yang sangat merajalela yang sudah dianggap sangat mengurat mengakar kira-kira begitu ya. Kemudian kita sama-sama punya semangat untuk melakukan kegiatan reformasi. Tetapi setelah reformasi nampaknya kita ini untuk mengisi bagaimana reformasi itu seperti yang dicita-citakan, rupanya agak jauh ya dari harapan-harapan reformasi di awal begitu ya. Tetapi bukan berarti kan sekarang itu kan menciptakan hal yang baru. Tetapi bagaimana sekarang itu kita berpikir bersama untuk bisa punya kesempatan bersama-sama mengisi hasil dari reformasi itu menjadi satu isu kesejahteraan masyarakat barangkali seperti begitu ya. Jadi para pemuda itu harus punya kemauan untuk bekerja keras, kemudian harus bekerja bukan tidak mengenal waktu ya, tetapi bagaimana setiap waktu yang ada itu dimanfaatkan secara optimal gitu, tidak disia-siakan. Saya mengingat betul ya, Nabi Muhammad itu boleh dikatakan dari pagi sampai pagi lagi setiap inci waktunya itu amat sangat diberikan makna oleh beliau sehingga menjadi suri tauladan kita seluruhnya dari seluruh aspeknya. Oleh sebab itu waktu itu menjadi sangat penting untuk kita optimalkan ya, sehingga mungkin dianggapnya kita tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu kita itu tidak akan bisa mundur lagi begitu. Kita harus terus maju ke depan. Kemudian kira-kira begitu Mbak diantaranya. Oke, jadi waktu itu tidak pernah bisa kembali dan sesuatu yang sudah lewat tidak pernah lagi bisa kita dapati. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang untuk mendapatkan cita-cita kita di masa yang akan datang. Nah, seperti itu kira-kira. Rasanya untuk hal yang satu ini tidak hanya berguna bagi menjaga kemerdekaan, tapi dalam setiap kegiatan kita. Sebenarnya dengan kita memaksimalkan waktu sebagai pemuda juga pemudi, di mana memang di usia yang muda semuanya kita masih dalam kondisi yang baik begitu ya. Kita masih diuntungkan dengan kesehatan yang masih lebih baik pastinya, dan juga waktu kita juga yang pastinya masih lebih banyak bisa kita lakukan sesuatu kegiatan. Jadi kalau kita hanya berdiam diri saja, aduh kebayang nih masa depan akan seperti apa ya kan. Nah, Ibu Dr. Lely, kalau untuk mengisi kegiatan atau kegiatan apa sih yang paling pas untuk mengisi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang bisa dilakukan oleh pemuda?
Baik, terima kasih Mbak Irma. Jadi menurut hemat saya bahwa sekarang ini kan terbuka seluruh aktivitas, seluruh mungkin kegiatan, pendidikan, itu semuanya itu sangat terbuka. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan seluruh peluang-peluang itu. Gitu. Kalau misalnya kita passionnya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita passionnya sebagai seorang ilmuwan, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan sungguh-sungguh, kemudian mau berusaha dan bekerja keras, kemudian manfaatkan setiap momen. Tetapi kalau misalnya kan passion kita di bidang seni, jadilah seorang seniman dan seniman yang bisa memberikan contoh, bisa memberikan inspirasi. Ketika misalnya kita menjadi seorang, kita passion kita di entrepreneur misalnya, jadilah seorang entrepreneur yang juga sama-sama bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Gitu. Jadi memang kita sekarang ini perjuangan kita ini sama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera, yang lebih baik di tengah kondisi-kondisi global yang sangat yang harus kita berada di dalamnya begitu ya. Kita tidak bisa menutup diri lagi dengan kondisi-kondisi yang global seperti begitu ya Mbak Irma ya. Tetapi kita sekarang itu harus membuka diri, membuka ruang yang sangat seluas-luasnya begitu ya. Apa yang terjadi di negara yang lain itu sekarang itu pada saat ini juga dirasakan oleh kita begitu ya. Betul. Misalnya ketika misalnya terjadi asap di Indonesia, ternyata kita orang-orang tetangga-tetangga kita bisa merasakannya. Atau misalnya apa yang terjadi kemarin itu di Amerika misalnya, kemudian kita juga bisa melihatnya dengan luar biasa di Indonesia. Ketika misalnya terjadi sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa, misalnya dibukanya lagi Hagia Sophia sebagai sebuah masjid misalnya, kan, kita sekarang itu bisa melihatnya lagi. Artinya bahwa kesempatan kita itu amat sangat terbuka. Oleh sebab itu, ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena kita tidak bisa memaksakan. Ketika saya menjadi seorang, saya passionnya atau saya punya keinginan, punya kemauan, dan nampaknya misalnya saya lebih cenderung kepada hal-hal keilmuan, maka lakukanlah itu menjadi lebih baik, kemudian secara bertanggung jawab. Jadilah seorang ilmuwan yang kemudian bisa menghasilkan berbagai pemikiran-pemikiran dan penalaran-penalarannya yang kreatif, misalnya gagasan-gagasan inovatifnya untuk bisa dilakukan secara bersama-sama, begitu kan, dikembangkan, kemudian dan kemudian diinformasikan misalnya melalui media, melalui jurnal, melalui penelitian. Tapi kalau misalnya kita mau menjadi seorang ekonom, misalnya menjadi seorang pengusaha, karena trennya kan seperti begitu ya sekarang itu. Hampir semua orang senang, betul. Begitu ya, di dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kewirausahaan misalnya seperti itu. Jadilah para ekonom yang bertanggung jawab, karena kita paham bahwa Nabi Muhammad misalnya junjungan kita itu seorang ahli ekonomi yang sangat luar biasa. Beliau ini belajar berdagang sampai ke wilayah-wilayah yang jauh begitu. Dari perdagangan itu dia mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang, bagaimana kita juga belajar dengan kebiasaan orang, bagaimana juga kita menemukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam sejarah Indonesia pun juga sama begitu ya. Bagaimana kita hadir misalnya didatangi oleh banyak negara-negara luar ke Indonesia, misalnya ada datang Spanyol, kemudian Portugis begitu ya, kemudian dari Cina, karena memang kita punya potensi alam yang sangat luar biasa. Betul. yang bisa menggiurkan negara-negara luar untuk hadir di Indonesia misalnya. Memberikan daya tarik begitu ya. Dengan wisata. Iya, walaupun di dalam perjalanannya ya itu melakukan sebuah merampas kemerdekaan di dalam kegiatan berdagang begitu ya. Tetapi saya pikir kita harus belajar bagaimana orang lain memanfaatkan alam Indonesia untuk mengambil rempah-rempah kita yang kemudian bisa dijual di luar gitu. Wow. Saya pikir kita punya potensi alam yang sangat luar biasa, punya potensi budaya yang sangat luar biasa. Misalnya Korea sekarang itu kan bisa menjual seninya begitu ya, dengan berbagai kelompok-kelompok seni. Indonesia punya
banyak sekali. Apakah itu tarian-tariannya, apakah itu misalnya cerita-cerita rakyatnya, itu sangat kaya budaya, sangat ragam makanan itu sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya kita menjadi remaja yang kemudian kita pilih saja salah satu passion kita dan kemudian kita tekuni hal itu menjadi sebuah passion kita. Betul. Saya yakin bahwa semuanya itu akan berhasil, karena keberhasilan seseorang itu kan sekarang itu kan tidak diarahkan untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C, tidak. Tetapi ketika kita bisa menekuni, betul ya. Kalau misal saya suka bercanda begitu, siapa yang paling berhasil gitu kan, antara Pak Rudi Habibie misalnya kan gitu kan, Rudi Khairuddin begitu ya, mereka siapa yang paling berhasil? Saya pikir semuanya berhasil di bidangnya masing-masing. Pak Habibie berhasil misalnya di bidang sebagai seorang teknokratnya misalnya kan, maaf ya mungkin saya menyebutkan ya, Rudi Khairuddin saya pikir itu juga berhasil di bidangnya sebagai seorang chef misalnya begitu. Tetapi mereka bisa hidup di dalam dengan kondisi seperti itu. Dan saya pikir semua bangsa Indonesia, semua anak-anak bangsa, anak-anak remaja kita punya potensi yang paling penting itu bagaimana kita menggali potensi-potensi itu secara optimal ya. Kemudian kita tidak takut gagal, kemudian tidak takut mencoba begitu ya. Kemudian juga harus kita punya visi ke depan itu seperti apa. Kita harus punya semangat, harus punya kemauan, harus punya kerja keras. Kalau orang tua kan hanya seperti itu, kita mendorong anak-anaknya gitu ya. Bisa memilih begitu ya, mana yang menjadi passion dia. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi.